واتقوا الله لعلكم تفلحون. Karakter Plus Madani berkomitmen menjadi wadah dalam menumbuh kembangkan karakter generasi emas Indonesia dalam rangka mewujudkan peradaban bangsa yang merupakan harapan dan cita-cita tertinggi kita bersama melalui program pembinaan dan pelatihan pengembangan karakter, asesmen bakat, kisah teladan Rasul, parenting Islami, media pendidikan, event organizer, serta program tahsin dan tahfidz Al-Quran. Adapun cakupan materi serta program khas pelatihan pengembangan karakter yang diadakan Karakter Plus Madani diantaranya adalah genetika karakter, karakter plus, bintang karakter, dan manajemen karakter. Kami berharap layanan program-program karakter yang tersebut di atas mampu menjadi sebuah desain transformasi untuk menumbuh kembangkan karakter bagi setiap individu sehingga tercapainya karakter bangsa yang luhur, beradab, dan bermartabat. Karakter Plus bertumbuh, bertambah, berkembang bersama Anda. Wa innaka la'ala khuluqin 'azim fasatubsir wa yubsirun. Wa dzakir fa inna dzikra bisa memimpin yayasan ini, alhamdulillah, dengan segala program-program yang luar biasa. Juga berpengalaman di dunia pendidikan. Jika kita tidak bergerak secara maju, kemudian kreatif, berpikir solutif gitu, pasti lembaga pendidikan itu akan mati. Ya. Dan alhamdulillah Jasmine Nakemba bertahan udah 6 tahun saja, 6 tahun dengan segala program yang luar biasa. Dan yang lebih luar biasa lagi, itu semuanya dibayar gratis, artinya tanpa bayar, tanpa pungutan. Itu luar biasa. Langsung kami teringat hadis Nabi yang menyatakan la hasada fi itnatain. Kita nggak boleh hasad kecuali pada 2 hal. Yang pertama, kepada seseorang yang diberikan pintar baca Al-Quran dan dia mengamalkannya paginya atau siangnya dan malamnya, membacanya, mentadabburinya, menghafalkannya dan juga mengamalkannya. 1, boleh kita hasad dengan orang seperti ini. Saya kok nggak pandai baca Qurannya, saya ingin seperti dia pandai baca Quran.
dia pandai hebat tahfiz, pandai dia mentadabbur Al-Quran, bahkan dia pandai mengamalkan Al-Quran sehingga akhlaknya hebat luar biasa. Itu boleh hasad. Satu lagi yang boleh hasad adalah orang yang diberikan harta oleh Allah Subhanahu wa taala dan digunakan hartanya itu di jalan Allah paginya, siangnya, malamnya, ya, sehingga kebermanfaatannya luas bagi guru untuk pendidikan karakter. Nah, sekarang saya ucapkan kata-katanya, Ustazah ikuti gerakannya. Ya, yang pertama dulu tadi ya, pembekalan ilmu parenting bagi guru untuk anak. Untuk pendidikan karakter, Baik. Terus bagi guru pembekalan ilmu parenting untuk pendidikan karakter. Bagi guru ilmu parenting pembekalan bagi guru untuk pendidikan karakter ilmu parenting. belum fokus ulang lagi ya. Sampai fokus. Kalau fokus berarti usaha samalan bagi guru untuk pendidikan karakter ilmu parenting pembekalan untuk pendidikan karakter ilmu parenting. Baik, Muhammad Barli, alhamdulillah selaku founder Karakter Plus dan juga konsultan pendidikan karakter ya, pendidikan bakat dan juga karakter, alhamdulillah sudah hampir 9-10 tahun membantu setiap orang, anak-anak, remaja, orang tua yang ingin mengenali bakatnya dan juga karakternya, terutama karakter genetiknya, karakter fitrahnya, alaminya. Nanti insya Allah kita akan bahas di dalam slide juga ada, alhamdulillah, dan beberapa kegiatan, semuanya Masya Allah la quwwata illa billah, semuanya atas izin Allah Subhanahu wa taala. Tentu kita hanya menjalankan sekian dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini masalahnya kita mau nggak tega sama anak atau enggak? Karena kebanyakan atau sebagian orang tua dia itu nggak tega sama anak. Ketika dibilang, "Nah, matikan HP-nya, nah." Gitu. Langsung aja ambil HP-nya, matikan HP-nya, boleh kasih sama Abi. Nggak mau HP-nya, kalau nggak Abi ambil. Nangis, nggak apa-apa, nangis aja. Mau nangis, silakan nangis. Abi tunggu ya, nangisnya 10 menit. Nanti kalau udah reda, baru boleh ngomong lagi ya. Ya, kalau masalah nangis, Abi nggak ngerti. Coba tenangkan diri dulu supaya Abi ngerti, supaya Abi ngerti sedang mau ngomong apa sih. Iya, harus dipecah apanya, polanya, harus dirusak polanya. Ya, nah. Itu karakter ya. Kira-kira coba Ustaz dan Ustazah pikirkan karakter apa yang sudah ada diri saya yang kalau saya lakukan itu saya otomatis nggak mikir-mikir, nggak pertimbangkan. Pertama saya ngomong. Yang kedua, kalau mengajar masih kira-kira ada? Paling suara deh. Ya. Kalau suara saya sekali tinggi nggak apa-apa. Karena anak-anak itu perlu tahu kita marah. Ini Ustaz dan Ustazahnya nggak tahu bedakannya marah atau bekalan. Kalau kita melihat orang bahagia hanya dari senyumannya atau hanya dari ketawanya, itu adalah sesuatu yang sifatnya sementara dan itu bisa disetting. Hari ini nggak bahagia saya ketemu sama saudara dalam kondisi bahagia atau pura-pura bahagia, itu kan bisa disetting. Bagaimana senyum orang yang tulus itu kan bisa dikasih. Ya. Dan kita nggak bisa mengukur itu. Ya, karena kita lihat ada juga orang kaya, bahkan mungkin profesinya sebagai pelawak, yang dia sehariannya itu adalah menyenangkan hati orang lain. Tapi kenapa dia masih memakai narkoba? Kenapa dia masih naudzubillah berselingkuh? Dia masih mencari kesenangan di luar. Kepada diri sendiri, cinta kepada sesama, dan cinta kepada Allah. Nah, kita masuk mencintai diri sendiri. Bagaimana kita bisa memulai mencintai diri sendiri? Salah satunya adalah dengan kita sering-sering mengintrospeksi diri. Kita lihat ini, sikap apa yang sudah saya miliki? Kita sebagai guru, sikap apa sih yang sudah kita miliki? Boleh dijawab.
apa yang rasanya selama ini salah dan saya harus memperbaikinya. Dalam saya mengaku saja dengan kawannya, itu kan orang makan. Ngomong sama pimpinan itu pasti berbeda, ngomong sama ketua panitia itu pasti berbeda, ngomong sama guru itu pasti berbeda. Kita perempuan ngomong sama laki-laki itu berbeda. Ada banyak semuanya. Ya, bisa kita samakan, ada porsi-porsinya. Sudah saya lakukan dan harus saya tinggalkan. Ustazah dan Ustaz sudah punya perilaku baik apa? Dan kira-kira apa yang perlu Ustazah tinggalkan? Apakah cara mengajar saya sudah baik atau perlu diperbaiki? Selama ini kan Ustazah mengajar di sini paling lama mengajar berapa lama? Ada yang 5 tahun? Ustaz mungkin udah 6 tahun ya. Mulai pertama ini saya. Alhamdulillah. Ada yang 6 tahun itu pas waktu Ustaz itu udah nggak? Ada. Ustaz saya alhamdulillah. Yang 6 tahun juga alhamdulillah. Ini kan udah lama. Berarti pengalaman mengajarnya udah di atas 5 tahun bahkan mungkin sebelum. Tetapi kalau misalnya kita tidak memperbaiki diri, kalau tidak ada hasrat kita untuk memperbarui metode kita, ya udah kita menganggap itu benar udah. Sudah sampai di situ. Makanya saudara, dalam setiap pembelajaran guru kami memesankan jadilah gelas kosong. Hari ini kan sudah belajar kan? Jadilah gelas kosong. Jadilah orang bodoh supaya kita mau belajar. Jangan pernah merasa pintar. Teruslah jadi orang bodoh. Tanda kutip ya, maknanya sudah kan ngerti. Teruslah jadi orang bodoh supaya sudah itu mau belajar. Tapi kalau kita merasa pintar, kita nggak mau belajar. Dan kita merasa udah tahu ilmunya. Ya. Nah, dan kondisi ini saya mau mengajarkan anak-anak yang soleh-solehah semuanya. Kalau ada misalnya pikiran-pikiran yang datang ini seperti ada beberapa anak yang kita suka terpis. Astagfirullahaladzim, saya doakan dia jadi anak soleh. Gitu. Pandangan positif, termasuk sama rekan-rekan semua yang lain. Ya, sama wakil yayasannya. Dalam hidup itu kan kita nggak bisa disenangi setiap orang dan nggak bisa disenangi setiap waktu. Maka ada kalimat menyampaikan kalau kita bermimpi ingin disenangi semua orang, maka kita termasuk orang yang gagal. Mau hasad sama ustazah yang pandai baca Quran, ada Al-Quran, yang bisa menghafal Quran, dia boleh hasad sama ustazah. Karena ustazah diberikan ilmu Al-Quran, ya, membacanya mentadaburi dia boleh. Kalau sama yang lain nggak boleh, dan sama harta tadi sama lagi. Nah, memilih metode yang tepat. Selanjutnya memilih metode yang tepat, memiliki pandangan positif. Ya, apa beda mata lalat sama mata lalat? Kalau mata lalat atau lalat itu sering dia mendatangi apa? Sering mendatangi tempat yang kotor sampah. Kalau lebah, dia mengambil intisari-intisari daripada bunga, ya kemudian dia gunakan itu supaya untuk pembiakan dia, terutama dalam memproduksi madu. Bahkan propolis, ada istilah propolis itu kan juga masih dalam unsur yang sama, hampir bersama ya. Mata lebah. Jadi kalau masalah kita melihat anak-anak kita, Ustazah, jangan pernah Ustazah melihat dia dalam kondisi yang dia bersikap seperti tanda kutip mata lalat. Ustazah melihat dia salah aja. Anak ini bandar, anak ini nggak bagus, anak ini nggak bisa diomongin, anak ini nggak bisa dinasihati, anak ini. Ustazah masuk dalam kondisi hati yang tenang, ya, dan kondisi ini saya mau mengajarkan anak-anak yang soleh-solehah semuanya. Kalau ada misalnya pikiran-pikiran yang datang ini seperti ada beberapa anak yang kita suka terpis. Astagfirullahaladzim, saya doakan dia jadi anak soleh. Gitu. Pandangan positif, termasuk sama rekan-rekan semua yang lain. Ya, sama wakil yayasannya. Dalam hidup itu kan kita nggak bisa disenangi setiap orang dan nggak bisa disenangi setiap waktu. Maka ada kalimat menyampaikan kalau kita bermimpi ingin disenangi semua orang, maka kita termasuk orang yang gagal. Ustazah ketemu sama kawan ustazah yang ke pasar, ustazah mau ke pasar supaya dia senang. Ustazah ketemu sama kawan ustazah yang di lapau, ustazah ke lapau supaya dia senang. Ustazah ketemu dengan kawan ustazah misalnya di luar, datang sama dia supaya dia senang. Ustazah menelpon sama kawan ustazah, di mana lagi di sini ustazah datang supaya dia senang. Bisa begitu? Kita harus memilih. Kalau ada orang yang senang sama kita harus paham. Ya dia nggak senang sama saya, kenapa? Kalau saya salah, ya nggak apa-apa, saya perbaiki. Tapi kalau misalnya dia mungkin iri dan dengki sama saya karena dia kemudian akhirnya nggak suka sama saya, ya itu kan intinya adalah pakai mata lebah bukan mata
Nih, pemetaan potensi. Ya. Kami memang fokus di sini ya, karena bergelut di tahun 2015 sampai sekarang sudah 9 tahun pada pemetaan potensi anak, jadi menyampaikan itu berbasis potensi. Ini kan kita tadi masuk metode ya, metode memilih ya, memilih metode yang tepat ya.